wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serwidada dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran klausa dan klasifikasi klausa. Langsung saja ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran klausa dalam bahasa Indonesia? Yang kedua, apa sajakah klasifikasi klausa? Yang pertama, peran klausa. Peran klausa yakni sebagai satuan sintaksis yang berada di atas satuan frase dan di bawah satuan kalimat, berupa runtunan kata-kata yang berkonstruksi predikatif. Selanjutnya, klasifikasi klausa. Klasifikasi klausa berdasarkan struktur internnya. Klausa terdiri dari unsur S dan P. Klausa yang terdiri dari S dan P di sini disebut klausa lengkap, sedangkan klausa tidak ber-S disebut klausa tak lengkap. Klausa lengkap contohnya badan orang itu sangat besar, sedangkan klausa tak lengkap contohnya sedang bermain-main. Selanjutnya, klasifikasi klausa berdasarkan ada tidaknya kata negatif yang secara gramatikal menegatifkan P. Berdasarkan ada tidaknya kata negatif yang secara gramatikal menegatifkan atau mengingkarkan P. Klausa dapat digolongkan menjadi dua, yaitu klausa positif dan klausa negatif. Klausa positif contohnya mereka diliputi oleh perasaan senang. Sedangkan klausa negatif contohnya dia tidak langsung pulang melainkan putar-putar di jalan tamrin. Klasifikasi klausa berdasarkan kategori kata atau frase yang menduduki fungsi P. Berdasarkan golongan atau kategori kata atau frase yang menduduki fungsi P, klausa dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, klausa nominal. Klausa nominal ialah klausa yang P-nya terdiri dari kata atau frase golongan N. Misalnya, ia guru. Klausa verbal. Klausa verbal adalah klausa yang P-nya terdiri atas dari kata atau frase golongan V. Misalnya, petani mengerjakan sawahnya dengan tekun. Berdasarkan klasifikasi kata verbal itu, klausa verbal dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama, klausa verbal adjektif. Klausa ini P-nya terdiri dari kata klasifikasi V yang termasuk klasifikasi kata sifat, atau terdiri dari frase klasifikasi V yang unsur pusatnya berupa kata sifat. Misalnya, tanah persawahan di Delenggu sangat subur. Selanjutnya, klausa verbal intransitif. Klausa ini P-nya terdiri dari kata verbal yang termasuk klasifikasinya kata kerja intransitif, atau terdiri dari frase verbal yang unsur pusatnya berupa kata kerja intransitif. Misalnya, burung-burung berterbangan di atas permukaan air laut. Klausa verbal aktif. Klausa ini P-nya terdiri dari kata verbal yang termasuk klasifikasi kata kerja intransitif, atau terdiri dari frase verbal yang unsur pusatnya berupa kata kerja intransitif. Misalnya, Arifin menghirup kopinya. Klausa verbal pasif. Klausa ini P-nya terdiri dari kata verbal yang termasuk klasifikasi kata kerja pasif, atau terdiri dari frase verbal yang unsur pusatnya berupa kata kerja pasif. Misalnya, tepat di muka pintu atau disambut oleh seorang. Misalnya, tepat di muka pintu aku disambut oleh seorang petugas. Selanjutnya, klausa verbal yang refleksif. Klausa ini P-nya terdiri dari kata verbal yang termasuk klasifikasi kata kerja refleksif, yaitu kata kerja yang menyatakan perbuatan yang mengenai pelaku perbuatan itu sendiri. Pada umumnya, kata kerja ini berbentuk kata kerja me-en. Misalnya, ia tidak dapat lagi menahan. Ia tidak dapat lagi menahan diri. Selanjutnya, klausa verbal yang resiprokal. Klausa ini P-nya
terdiri dari kata verbal yang termasuk klasifikasi kata kerja resiprokal, yaitu kata kerja yang menyatakan kesalingan. Bentuknya ialah saling me-an, saling ber-an dengan proses pengulangan atau tidak, dan saling me-en, misalnya pemuda dan gadis itu saling berpandang-pandangan. Yang ketiga, klausa bilangan. Klausa bilangan atau klausa numerial ialah klausa yang P-nya terdiri dari kata atau frase klasifikasi bil. Misalnya, roda truk itu ada 6. Yang keempat, klausa depan. Klausa depan atau klausa preposisional ialah klausa yang P-nya terdiri dari frase P-nya terdiri dari frase depan, yaitu frase yang diawali oleh kata depan sebagai penanda. Misalnya, beras itu dari Delenggu. Dari semua itu bisa disimpulkan bahwa peran klausa yakni sebagai satuan sintaksis yang berada di atas satuan frase dan di bawah satuan kalimat, berupa runtunan kata-kata yang berkonstruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau frase yang berfungsi sebagai predikat, dan yang lain berfungsi sebagai subjek, sebagai objek, dan sebagainya. Selain fungsi subjek yang harus ada di dalam konstruksi klausa itu, fungsi subjek boleh dikatakan wajib ada, sedangkan yang lain bersifat tidak wajib itu. Klausa karena memiliki fungsi S dan fungsi O serta fungsi-fungsi lain berpotensi menjadi sebuah kalimat tunggal lengkap apabila kepadanya diberikan intonasi final atau intonasi kalimat. Klausa dalam bahasa Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur intern, ada tidaknya kata negatif yang secara gramatik menegatifkan P, dan berdasarkan kategori kata atau frase yang menduduki fungsi P. Kiranya cukup sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.